Jangan lagi kalian anggap sekedar sampah, yang tak berguna lagi. Beberapa bahan dapur berikut ini, ternyata dapat dimanfaatkan untuk penyubur tanaman, atau pupuk alami. Penasaran apa saja itu? Simak informasinya pada video berikut ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like dan komen video ini, serta bagikan di akun media sosial kalian jika video ini bermanfaat. Untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman yang kita pelihara di rumah, dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana, yang juga tersedia di rumah, bahkan dari bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di dapur. Beberapa di antaranya seringkali hanya dibuang begitu saja, karena dianggap tidak berguna lagi. Beberapa jenis bahan-bahan dapur ini, dapat digunakan sebagai pupuk alternatif yang berguna untuk menyuburkan tanaman, memberi suplai makan untuk organisme dan mikroba yang hidup di tanah, dan tentunya ramah lingkungan. Karena itulah daripada terbuang sia-sia, akan lebih baik untuk dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman kita di rumah. Dalam video kali ini, akan dibahas tentang 7 bahan dapur yang bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Berikut, 7 bahan dapur yang bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman. 1. Kulit pisang. Tidak hanya enak dimakan, namun buah pisang juga memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan. Tidak hanya buahnya yang kaya nutrisi, tetapi ternyata kulitnya pun sangat bermanfaat untuk tanaman. Kandungan potasium pada kulit pisang, dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman, serta dapat menjaga tanaman agar tidak mudah layu. Kandungan nutrisi alami seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium pada kulit pisang, bisa membuat tanaman lebih cepat berbunga. Kandungan kalium organik yang cukup tinggi pada kulit pisang, dapat membantu memperkuat batang tanaman, dan mencegah penyakit pada tanaman. 2. Kulit bawang. Bawang adalah bumbu dapur yang mengandung senyawa kalsium, potasium, magnesium dan masih banyak lagi. Kulit bawang adalah salah satu sampah atau limbah, yang hampir setiap hari dihasilkan di dapur. Umumnya kulit bawang hanya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Padahal, kulit bawang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman di rumah. Kandungan kalium di dalam kulit bawang, mampu meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, mempercepat pertumbuhan dan pembungaan tanaman, menguatkan batang tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman, serta juga mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. 3. Ampas teh. Setelah menyeduh teh, biasanya, kita membuang ampasnya ke tempat sampah. Tidak salah memang, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa memanfaatkan ampas tersebut, sebagai penyubur tanaman di rumah. Ampas teh banyak mengandung nitrogen dan kafein, sehingga bisa meningkatkan kesuburan tanah, serta juga mampu mengusir hama atau gulma. Senyawa nitrogen dalam ampas teh, sangat diperlukan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. Selain itu, ampas teh juga dapat membantu retensi air, dan memaksimalkan penyerapannya pada tanah. 4. Ampas kopi. Seperti halnya ampas teh, ampas kopi juga dapat dimanfaatkan sebagai penyubur alami untuk tanaman di rumah. Kopi adalah sumber nitrogen yang sangat baik, bila ditambahkan langsung ke tanah di kebun. Ampas kopi sangat cocok untuk digunakan sebagai pupuk asam ringan, untuk tanaman yang menyukai keasaman seperti blueberry, rhododendron, azalea, lili, serta beragam tanaman hias dan buah lainnya. Ampas kopi juga sangat disukai oleh cacing, di mana kehadiran cacing tersebut sangat bermanfaat untuk menggemburkan tanah. Kehadiran siput yang sering memakan tanaman dan merusaknya, juga dapat dicegah dengan menggunakan ampas kopi. 5. Ampas kelapa. Ampas kelapa adalah sisa-sisa dari proses pembuatan santan, yang seringkali hanya menjadi limbah rumah tangga. Biasanya, ampas kelapa hanya dibuang begitu saja, karena dianggap tidak berguna lagi. Tidak banyak yang tahu, bahwa ampas kelapa dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Hal ini karena ampas kelapa mengandung kadar protein dan lemak kasar yang cukup tinggi. Dua kandungan tersebut, bisa membantu penyuburan serta mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman. 6. Garam. Garam adalah bumbu penting, yang dibutuhkan untuk beragam jenis masakan. Namun, selain menjadi bumbu untuk masakan,
Garam juga memiliki manfaat bagi tanaman, karena kandungan yang dimilikinya. Garam mengandung dua unsur hara utama, yaitu natrium dan klorin. Natrium merupakan salah satu unsur hara mikro, yang dapat menggantikan peran unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, yakni kalium. Sementara klorin, adalah salah satu unsur hara mikro, yang sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis pada tanaman. Dengan memanfaatkan garam untuk tanaman, maka tanaman akan nampak lebih sehat dan subur, akar dan batang tanaman akan lebih kuat, bunga dan buah tanaman tidak mudah rontok, tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan tingkat keasaman tanah akan lebih netral. Untuk mengetahui manfaat garam lebih lengkap, silakan simak penjelasannya pada video 8 manfaat garam dapur untuk tanaman tetap sehat dan subur di channel ini. 7. Micin atau MSG. Selama ini, kita mengenal micin atau monosodium glutamat (MSG) hanya sebagai penyedap rasa makanan. Namun ternyata, selain fungsinya sebagai penyedap rasa yang digunakan untuk menambah cita rasa sedap pada masakan, micin juga dapat digunakan sebagai penyubur tanaman, karena kandungan senyawa yang dimilikinya, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Mulai dari mampu meningkatkan kadar air pada tanaman, yang disebabkan oleh kandungan senyawa natrium yang ada di dalam micin, dapat mengikat air untuk diserap langsung oleh tanaman. Micin juga mampu merangsang pertumbuhan tanaman, dan mempercepat pembungaan pada tanaman, sehingga tanaman lebih nampak sehat, subur, dan produktif. Micin juga bisa menjadi bahan yang dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Hal ini disebabkan karena senyawa natrium, dapat menggantikan peran kalium, untuk memberikan kekuatan dan daya tahan tumbuhan terhadap serangan penyakit. Karena sifatnya yang mudah larut di dalam tanah untuk diserap langsung oleh tanaman, maka micin merupakan salah satu bahan organik, yang dapat dijadikan sebagai pupuk ramah lingkungan. Dan ini adalah fungsi utama penggunaan micin untuk tanaman, yaitu untuk pengganti pupuk. Untuk mengetahui manfaat garam secara lengkap, silahkan simak penjelasannya di channel ini pada video 7 manfaat micin untuk tanaman, dan cara penggunaannya. 7 manfaat micin untuk tanaman dan cara penggunaannya, jarang diketahui orang. Demikian 7 bahan dapur yang bermanfaat untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Satu hal yang penting, pergunakanlah semua bahan tadi atau salah satunya secara bijak, jangan berlebihan, karena segala sesuatu jika dilakukan secara berlebihan, pasti akan berakibat tidak baik. Semoga bermanfaat. Aku mohon juga untuk like, komen dan bagikan di akun media sosial kalian jika video ini bermanfaat.